Selamat siang semuanya. Baik, hari ini saya akan mempresentasi hasil proposal saya. Judul, Analisis Pemahaman Konsep Matematis dan Tingkat Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Peluang di Kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mengubah dan membina kepribadian berlandaskan dengan nilai-nilai baik di dalam masyarakat maupun kebudayaan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan sangat erat kaitkan dengan pembelajaran di mana belajar pada dasarnya merupakan kunci yang paling fatal dalam setiap usaha manusia. Yang berikut 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya memahami materi peluang. Yang berikut, apa yang membuat siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya merasa sulit mempelajari materi peluang. 1.3 Tujuan penelitian. Mengetahui seberapa besar siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya memahami materi peluang. Yang berikut, mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya dalam mengerjakan materi peluang. Yang berikut, mengetahui seberapa besar manfaat materi peluang dalam kehidupan sehari-hari. 1.4 Manfaat penelitian. A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa-siswi seluruh Indonesia dalam mempelajari materi peluang sehingga mereka dengan mudah untuk memahaminya dan tingkat kesalahan semakin minim, dan untuk guru diharapkan bisa menemukan cara sehingga siswa semangat untuk mempelajari materi peluang. Yang ke B, secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari untuk seluruh warga Indonesia. Yang berikut bab 2 Kajian Pustaka 2.1 Pendidikan. Pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahan baris dari orang sebelumnya hingga sekarang. Menurut saya, pendidikan adalah suatu proses untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Untuk menunjang kehidupan di masa depan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, di mana dari bahasa Latinnya educatum, dengan arti kata yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluarga, kemudian kata do dengan arti yang sedang berkembang. Jadi pendidikan adalah proses kemampuan serta keahlian diri yang terasa berkembang terus-menerus secara individual. 2.2 Kemampuan pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep adalah salah satu aspek penilaian dalam pembelajaran. Penilaian pada aspek pemahaman konsep bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menerima dan memahami konsep dasar matematika yang telah diterima siswa dalam pelajaran. Jadi, pemahaman konsep sangat penting karena dengan menguasai konsep akan memudahkan siswa dalam belajar matematika. Deepnas menyatakan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan, satu kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yang dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya. Menjelaskan terkait antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam masalah-masalah menurut Kiplatik dan Schwartz, Phil 2001. 2.3 Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Kesalahan siswa adalah gejala dari penyakit yang mungkin penyakit serius atau lebih dari satu penyakit. Sukiratman mengatakan bahwa kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun
insidental pada daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis dan konsisten terjadi disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada siswa. Sedangkan kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, melainkan oleh sebab lainnya, misalnya kurang cermat dalam membaca untuk memahami maksud soal, kurang cermat dalam menghitung, atau bekerja secara tergesa-gesa karena merasa buru-buru waktunya tinggal sedikit. 2.4 Peluang. 2.4.1 Pengertian peluang. Peluang atau dikenal juga sebagai probabilitas merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Konsep peluang matematika sudah dirumuskan dengan lebih cermat dalam matematika dan kemudian dipakai secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika, namun juga keuangan, sains, dan fasilitas. 2.4.1 Sejarah teori peluang. Teori peluang lahirnya berkembang dari dunia hitam meja penjudian. Pada awal abad ke-17, seorang penjudi bangsawan Prancis bernama Calvary dan Mer diminta pertolongan kepada Pascal. Pertolongan yang diharapkan oleh Calvary Mer tidak lain adalah bagaimana cara agar memperoleh kemenangan dalam meja perjudian. Cara-cara untuk memperoleh kemenangan dalam meja perjudian itu merupakan dasar-dasar teori peluang yang didasarkan oleh Blaise Pascal dari tahun 1623 sampai 1662. 2.4.3 Kaidah pencacahan. Aturan pengisian tempat. Andi diundang menghadiri acara ulang tahun temannya. Andi mempunyai 3 buah baju, 2 buah celana. Baju merah, kuning, ungu, celana hitam, biru. Ada berapa cara Andi dapat memasangkan baju dan celananya? Ini penyelesaiannya. 2.4.4 Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel. Tahukah kamu apa saja yang mungkin muncul ketika sebuah dadu dilempar sekali? Kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi banyaknya himpunan semua kejadian yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu sekali ada 6. Himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu pencobaan disebut ruang sampel atau ruang contoh, biasa diberi lambang huruf S. Bagaimana kalau sebuah koin uang logam dilemparkan sekali? Apa saja yang mungkin muncul? S sama dengan angka gambar, N, S sama dengan 2. Kejadian. Yang B, kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. 2. Contoh 14, 2 buah dadu dilemparkan bersama sekali. Tentukan kejadian munculnya. A. Jumlah kedua dadu 10. B. Selisih kedua dadu 3. C. Jumlah kedua dadu 5 dan selisihnya 1. D. Jumlah kedua dadu 4 atau selisihnya 5. Ini penyelesaiannya. Yang berikut 2.4.5 Peluang suatu kejadian. A. Peluang suatu kejadian. Sebelumnya mempelajari peluang suatu kejadian, marilah kita ingat kembali mengenai ruang sampel yang biasanya dilambangkan dengan S. Kejadiannya adalah himpunan bagian dari ruang sampel, sedangkan titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu pencobaan. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu pencobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A ditulis sebagai berikut. PA sama dengan NA per ANS. Keterangannya ini contoh soalnya.
Yang ke B, kisaran nilai peluang. Untuk mengetahui kisaran nilai peluang, perhatikan soal berikut. Sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukan peluang munculnya A. Mata dadu 8, B. Mata dadu kurang dari 7. Ini penyelesaiannya. Yang ke C, frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan dari jumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang. Kejadian itu misalnya pada pencobaan A dilakukan N kali, maka frekuensi harapan ditulis sebagai berikut. FH sama dengan N kali P dalam kurung P. Ini contoh soal. Yang ke D, peluang komplemen suatu kejadian. Untuk mempelajari peluang komplemen, perhatikan contoh soal berikut. Pada pelemparan sebuah dadu sekali, berapakah peluang munculnya? A. Nomor dadu ganjil. B. Nomor dadu tidak ganjil. Penyelesaiannya ini. Yang ke E, peluang kejadian majemuk. Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berbeda, maka peluang kejadian A gabungan B ditentukan dengan aturan P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B kurang P dalam kurung A irisan B. Ini contoh soal. Yang berikut 2.5 penelitian terdahulu. Nama Gusti Rada dan Ahmad Fauzan. Judul pengembangan desain pembelajaran berbasis realistis matematik edukasi untuk topik peluang di kelas 12 SMA. Variabel pengembangan realistis matematika kelas 12 SMA. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Desain pembelajaran topik peluang berbasis REM kelas 12 SMA yang telah dikembangkan melalui proses self education dan telah didefinisikan oleh 3 orang. Yang berikut bab 3 metode penelitian. 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di dalamnya oleh subjek penelitian secara heuristik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dengan manfaatkan berbagai metode alami. 3.2 fokus dan dimensi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus dalam permasalahan pemahaman konsep matematis dan tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal peluang. 3.3 lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian ini di SMA Wahid Hasil 5 Surabaya. 3.4 jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 3.5 metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah wawancara, metode observasi, dan studi kepustakaan. Yang berikut 3.6 teknis analisis data. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasikan data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya yang mengenai pemahaman konsep matematis dan tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematik. Menyelesaikan soal peluang. Terima kasih.